Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali mencoba untuk melakukan pembahasan berkaitan dengan perkembangan Pi Network lagi ya, karena di sini no Pi no party. Ini sangat mantap sekali ya untuk proyek daripada Pi Network, dan di sini admin memang bisa dikatakan cukup lama sekali absen dalam menginformasikan perkembangan Pi Network. Kemudian di sini akan mencoba kembali untuk menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya ya yang masih menantikan proyek yang satu ini. Karena di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, dalam CMC saja atau dalam coinmarketcap.com untuk daripada Pi Network itu memiliki harga kisaran Rp680.000 atau di kisaran harganya itu 50 lebih ya, atau 50 dolar lebih. Dan ini bisa dikatakan satu-satunya atau salah satu project mining cryptocurrency yang digadang-gadang listing dengan harga tinggi di atas 1 dolar, bahkan di sini itu minimal 50 dolar. Artinya di sini proyek yang cukup mantap untuk rekan-rekan amankan, atau rekan-rekan ya bisa dikatakan ini sebagai harapan rekan-rekan untuk bisa membeli beras. Sekali lagi di sini untuk daripada project Pi Network cukup unik dan cukup mantap sekali, menyedot dan juga menyita perhatian publik di seluruh dunia. Bahkan di sini untuk daripada kalangan-kalangan cryptocurrency atau kalangan-kalangan pakar kripto seperti BSC News dan lain-lain itu juga terlibat aktif dalam memberitakan berkaitan dengan proyek cryptocurrency Pi Network ya. Jadi cukup mantap sekali. Nah, di sini rekan juga bisa melihat untuk informasi di dalam CMC atau coinmarketcap.com. Di sini tuh juga banyak sekali yang menginformasikan atau memberikan komentar berkaitan dengan Pi Network ya. Nah, di antaranya di sini juga ada yang berkaitan tentang daripada open mainnet Shiba 72. Pi tinggal menunggu selangkah lebih dekat menuju ke fase berikutnya atau open mainnet. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang sudah melakukan KYC dan sudah lolos KYC ya, apakah rekan-rekan itu sudah memiliki saldo available balance atau belum? Nah, di sini intinya adalah bagi rekan-rekan yang sudah memiliki saldo available balance bisa dikatakan sudah cukup aman. Rekan-rekan tinggal nantikan saja untuk Pi Network itu atau project Bitcoin itu nanti akan listing ke bursa atau ke market. Dan kalau kita lihat di dalam CMC, nah di sini itu untuk Pi Network sendiri itu sudah dilistingkan di berbagai macam pasar atau bursa-bursa perdagangan kripto seperti di Huobi, Bitmark, kemudian juga Bikonomi dengan harga yang bervariasi ya. Jadi harganya itu berbeda-beda di kisaran 670-an ribu sampai 680.000 ya. Dan di sini juga ada yang memberikan harga sekitar Rp11.000 saja. Tapi di sini intinya untuk daripada proyek Pi Network atau Bitcoin yang asli ini belum terkonfirmasi ya oleh pihak Korpim. Jadi ini hanya sebagai batas untuk informasi ya, imunitas ya. Dan untuk daripada Pi Network sendiri memang digadang-gadang itu akan memiliki nilai atau value atau harga yang tinggi, bahkan juga kalangan yang militan seperti dari komunitas Tiongkok ataupun Indonesia, Malaysia mungkin juga banyak sekali yang beranggapan atau memiliki pandangan yang kuat sekali tentang proyek Pi Network yang memiliki harga 4,8 miliar. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dan keunikan daripada proyek Pi Network ya. Dan rekan-rekan bisa mendapatkan berita-berita perkembangan cryptocurrency terutama dari Pi Network itu dari channel komunitas Core Team secara resmi ataupun dalam forum Pirosat ya di dalam aplikasinya. Nah, di sini admin hanya sekedar untuk melakukan review terutama di sini kalau kita lihat di dalam CMC ya, karena CMC adalah salah satu platform yang memberitakan berkaitan dengan proyek kripto. Dan kalau proyek kripto itu sudah dilistingkan di CMC, kemungkinan besar ini adalah proyek yang legit ya, yang memiliki value dan bisa dikatakan ya legit, gurih, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk daripada proyek Pi Network sendiri memang bisa dikatakan menjadi kontroversi ya, apakah Pi Network itu bisa dikonversi menjadi mata uang fiat atau dikonversi disuap menjadi proyek cryptocurrency yang lain seperti ke ETH, Bitcoin atau USDT ya. Nah, di sini itu sekali lagi masih dalam bentuk kontroversial karena daripada proyek Pi Network itu difungsikan untuk transaksi barter peer to peer atau P2P ya, yaitu antara person to person atau person to customer ya, kurang lebih seperti itu. Dan Pi Network sendiri juga tidak memiliki ICO ataupun bisa dikatakan ini proyeknya itu berbeda dengan proyek cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian di sini kami kembali mencoba untuk membahas berkaitan dengan Pi Network terutama di dalam saluran Twitter, dan ini dalam sebatas seperti komunitas ataupun pihak moderator, yaitu melalui Pi Network Crypto Investigator ya. Ini memberitakan informasi yang menurut saya pribadi atau admin di sini cukup mantap, yaitu dikatakan di sini manajemen ruang obrolan asli ada GOTM yang mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan besar dan juga perusahaan yang terkenal yang melihat potensi daripada Pi Network dan juga berharap untuk menggunakan koin Pi sebagai metode pembayaran.
tetapi pada saat yang sama tidak akan mengambil resiko masuk dengan mudah. Intinya di sini untuk proyek Pi Network itu memang dilirik oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, investor-investor kelas kakap. Kemudian ya tidak semudah itu Verguso untuk perusahaan tersebut atau investor tersebut berminat tertarik dengan menggunakan CoinPi sebagai alat metode pembayaran. Tentu harus ada semacam pengetahuan yang lebih ya, atau kemantapan daripada pihak investor ataupun perusahaan yang ingin mengadopsi proyek kripto Pi Network, kurang lebih seperti itu. Karena di sini kalau kita lihat market daripada pasar cryptocurrency saat ini bisa dikatakan ya marketnya itu agak sedikit lesu ya, atau menurun dan tidak bergairah atau ya kurang bergairah ya rekan-rekan. Jadi itu yang bisa dikatakan untuk minat investornya itu juga sangat terpengaruh daripada pola market yang ada. Kemudian di sini sekali lagi digadang-gadang Pi Network itu walaupun memiliki total super 100 miliar koin, digadang-gadang juga akan memiliki harga yang tinggi ya, bahkan menembus angka miliaran rupiah atau ribuan dolar. Kemudian di sini apakah rekan-rekan sudah berhasil melewati KYC atau belum? Karena sekali lagi di sini untuk daripada masalah KYC saja ya, ini bisa dikatakan berlarut-larut dan sangat lama sekali. Dan pasti pionir-pionir Pi Network semuanya di seluruh dunia itu bisa dikatakan tahan mental, kuat uji. Karena di sini mainannya itu kurang lebih ya sekitar 4 sampai 5 tahun dan masih belum juga meluncurkan fase open mainnet. Meskipun beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas tentang salah satu platform ya yang bisa dikatakan terkonfirmasi oleh pihak core team, yaitu GDH. Kita bisa membeli emas dengan menggunakan CoinPi ya, terutama nanti ketika sudah rilis versi mainnetnya. Nah, kemudian di sini apakah rekan-rekan itu sudah lolos KYC atau belum ya? Dan untuk mendapatkan persetujuan KYC, di sini memang sekali lagi adalah syarat mutlak yang harus rekan-rekan ikuti ya, atau rekan-rekan lewati. Kemudian nanti ketika rekan-rekan sudah lolos KYC, sudah memiliki saldo available balance ya, rekan-rekan tinggal aman ya, tinggal menantikan saja untuk Pi Network itu open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat berita-berita di luaran sana, terutama berkaitan dengan Pi Network, itu pasti memberitakan tentang open mainnet dan open mainnet ya. Intinya di sini untuk open mainnet itu bisa dikatakan spekulasi yang hangat sekali di kalangan komunitas kripto Pi Network atau para pionir-pionir semuanya, dan juga berkaitan dengan harga nanti ketika listing ya, itu adalah pembahasan yang paling seksi sekali dan paling banyak diminati oleh kalangan pionir-pionir semuanya. Apakah nanti akan listing 3 dolar atau 31 dolar atau bahkan 314.000 dolar. Nah, di sini intinya hanya sebatas prediksi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi rekan-rekan tentang daripada perkembangan Pi Network yang digadang-gadang atau ini diinformasikan banyak sekali kalangan kripto bisa merubah pola revolusi industri cryptocurrency di era Web 3.0. Kemudian kalau kita lihat di dalam roadmap ya, mungkin di sini masih belum ada informasi updating untuk roadmap yang terbaru ya. Sekali lagi di sini mungkin masih dalam roadmap yang lama. Kemudian kita juga bisa melihat informasi yang disampaikan oleh Crypto11. Di sini ada pembaharuan pembukaan open mainnet jaringan Pi. Dan kalau kita lihat di dalam roadmapnya ya, di sini itu sekali lagi sangat ramai sekali dan sangat viral ya. Core team telah mengungkapkan bahwa pada bulan September mereka akan mengumumkan peta jalan untuk pembukaan mainnet. Dan ini akan melibatkan koneksi resmi jaringan blockchain dan mengizinkan pedagang resmi. Ini memang berita yang sangat viral sekali, makanya di sini admin juga mencoba untuk mengulas ya. Ketika memang benar-benar September rilis open mainnet, yaitu adalah berita yang cukup besar, cukup heboh, mantep, jos gandos, top markotop. Tapi di sini apakah rekan-rekan itu sudah lolos KYC, sudah memiliki saldo available balance atau belum? Karena admin sendiri sampai hari ini masih mentok ya, atau bisa dikatakan masih tertahan di nomor 8, jadi masih belum memiliki saldo mainnet. Artinya ketika mainnet diluncurkan pada hari ini juga ya, rekan-rekan yang belum KYC tidak memiliki saldo mainnet itu tidak bisa melakukan transaksi apapun ya, jadi ya percuma saja. Kemudian di sini juga ada pemberitahuan mainnet Pi yang sering. Mainnet Pi mengalami kemajuan dengan pembaharuan frekuensi yang jauh lebih tinggi ya. Kemudian sekali lagi di sini untuk pemberitaan open mainnet sangat gencar sekali, terutama di kalangan komunitas cryptocurrency pionir-pionir semuanya di seluruh dunia, bukan hanya ada di Indonesia saja. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan proyek Pi Network. Semoga Pi Network itu benar-benar realistis untuk open mainnet dan tidak gembar-gembor saja.
Jika rekan-rekan suka, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.